Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Dan kalau kita ada saat ini itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan kita percaya pasti ada maksud Tuhan yang baik bagi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami, dan Tuhan melimpahkan kami kekuatan, kesehatan, dan kebaikan yang begitu luar biasa. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25-34. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Matius 6 ayat yang ke-34. Tertulis demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika sedang ada audiensi dengan beberapa kelompok masyarakat, seorang kepala daerah memberikan kesempatan kepada seorang siswa untuk berbicara dengannya. Dalam perbincangan yang didengar dan disaksikan oleh banyak orang yang hadir, siswa tersebut dijanjikan akan diberikan sebuah laptop. Mendengar janji itu, siswa ini tidak percaya. Ia sangsi dan mempertanyakan berulang kali, apakah benar ia akan diberikan sebuah laptop? Melihat respon seperti itu, sang kepala daerah itu berkata, "Kok kamu tidak percaya? Kan saya gubernur." Saudara dikasihi Tuhan, terhadap seorang gubernur saja yang menjanjikan sesuatu yang dapat ia berikan, orang yang sangsi akan dianggap tidak masuk akal. Apalagi kita yang seringkali ragu terhadap Tuhan yang berjanji dan yang sanggup menggenapi janjinya. Terhadap firman Tuhan, kita seringkali ragu dan menyangsikan. Padahal Tuhan yang berfirman itu maha kuasa dan dapat melakukan semua yang ia firmankan. Dalam Matius 6 ayat 25-34 ini, terdapat perkataan firman dari Tuhan Yesus yang memberikan perintah agar kita semua tidak khawatir tentang apapun juga, baik tentang makanan, pakaian, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita. Dan termasuk juga dalam ayat 34 ini, kita diperintahkan untuk tidak khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perkataan Tuhan Yesus ini tidaklah bermaksud bahwa kita tidak perlu memikirkan dan merencanakan masa depan kita. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh membuat suatu persiapan untuk menghadapi hari depan. Kita semua tentu perlu bijaksana dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Karena Tuhan sendiri yang mengejar kita untuk hidup dalam hikmat, bijaksana seperti 5 gadis yang bijak. Yang dimaksudkan Tuhan di sini dalam ayat 34 adalah agar kita tidak khawatir akan masa depan kita. Menjelang tahun 2023 ini, ada banyak prediksi yang buruk tentang situasi yang akan terjadi. Dan akibatnya sebagian orang menjadi takut dan khawatir karena overthinking atau berpikir yang berlebihan dalam menghadapi tahun yang di depan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita hendaknya memiliki sikap yang dilandasi dengan iman. Apapun keadaan yang ada di depan kita, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan yang mengatakan demikian kepada kita. Tuhan katakan jangan khawatir tentang hari esok. Terlebih lagi saudara, kita hendaknya menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang memelihara hidup kita, sehingga tidak perlu kita khawatir. Pandanglah hari esok dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jalani hari ini dengan syukur. Setiap hari punya kesusahannya sendiri, tapi kita pasti mampu karena Tuhan memberikan kekuatan untuk kita mengatasinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Adakah di antara kita yang saat ini sedang khawatir memikirkan hari esok?
memikirkan bulan depan atau tahun depan? Apakah kita khawatir memikirkan bagaimana masa depan anak-anak kita atau masa depan kita pribadi? Kita khawatir akan keadaan dunia ini dan berbagai hal yang terjadi di dalamnya. Mari kita belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dan ikutilah firman-Nya yang berkata kepada kita, jangan khawatir. Mari bersukacita saudara selalu dalam Tuhan. Nikmatilah waktu hidup yang Tuhan berikan dengan hati yang bersyukur. Tetap kerjakan bagian kita dan selebihnya percayakan semua kepada Tuhan. Kita tidak dapat mengendalikan apa yang ada di depan, tapi Tuhan yang Maha Kuasa dapat mengendalikan hari depan bagi kita untuk kebaikan kita dan untuk membawa kita masuk dalam rencananya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali kami dikuatkan, ada sukacita oleh karena firman Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tidak khawatir akan hari esok. Hari-hari ini ada begitu banyak hal yang kami dengar, berbagai hal yang buruk yang diprediksikan terjadi. Kami hanya mau mendengar firman Tuhan saja. Kami mau percaya kepadamu. Engkau berkata jangan khawatir akan hari esok. Maka kami tidak mau khawatir ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Engkau berdaulat atas segalanya. Dan Engkau beserta dengan kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan kami selalu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus supaya kehidupan kami senantiasa ada dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami semua di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala apapun yang kami lakukan. Biarlah semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkatinya, dan lewat semuanya itu nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat dan menyatakan jawaban bagi setiap kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan pada saat ini, dan yang sedang dalam keadaan masalah, persoalan, mendapatkan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam-Mu Tuhan kami aman, kami tenang, kami sejahtera. Rancangan-Mu indah, rencana-Mu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.